Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vima Destiangleni, NPM 2134004. Di sini saya akan menjawab soal mata kuliah Reflection on Religious Practice. Nomor 1, Allah telah membuat perjanjian dengan Bani Adam bahwa Dia adalah Tuhan dan sembahan mereka satu-satunya, agar mereka tidak beralasan dengan kelalaian. Jawaban yang benar yaitu A. Quran Surat Ar-Rafah 172. Nomor 2, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan lagi diberkahi. Maka ikuti dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Kami turunkan Al-Quran itu supaya kamu tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Dan sesungguhnya kami lalai dari apa yang mereka baca. Jawaban yang benar adalah B. Quran Surat Al-An'am 155-156. Oke, nomor 3. Allah melarang Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menjadi orang yang lalai. Jawaban yang benar yaitu C. Quran Surat Al-A'raf 205. Nomor 4. Nabi Muhammad SAW selalu berlindung dari kelalaian dengan doa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar kelemahan, kemalasan, kekikiran, usia tua, kekerasan hati, dan kelalaian." Jawaban yang benar yaitu D. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang nomor 5, Allah memerintahkan Rasulnya untuk memperingatkan manusia sebelum mereka menyelesaikan kelalaian mereka. Jawaban yang benar yaitu A. Quran Surat Maryam ayat 39. Nomor 6, Allah juga mengingatkan agar dekatnya dari hisab bagi manusia agar mereka tersadar dari kelalaian mereka. Jawaban yang benar yaitu B. Quran Surat Anbiya ayat 1. Nomor 7, Allah mencela orang yang hanya mengetahui hal-hal ilahirah dari perkara duniawi sementara mereka lalai terhadap akhirat. Jawaban yang benar yaitu A. Quran Surat Al-Rum ayat 7. Nomor 8. Setiap umat yang dibiarkan tanpa memperingatkan dan diabaikan tanpa nasihat akan jatuh dalam kelalaian. Jawaban yang benar yaitu B. Quran Surat Yasin ayat 6. Nomor 9. Allah mengabarkan bahwa mayoritas manusia lalai terhadap ayat-ayatnya. Jawaban yang benar B. Quran Surat Yunus ayat 92. Nomor 10. Di antara sebab-sebab kelalaian adalah cinta dunia dan hasratnya kepadanya, serta mengutamakan kesenangan duniawi dibandingkan negeri akhirat. Jawabannya C. Quran Surat An-Nahl 107-108. Nomor 11. Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan yang tidak mengingat Tuhannya adalah seperti yang hidup dan yang mati. Jawabannya A. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Nomor 12. Meninggalkan sholat Jumat karena malas dan menyepelekan juga mengakibatkan kelalaian. Jawabannya B. Jawabannya B. Hadis riwayat Muslim.
Nomor 13. Bergaul dengan orang-orang yang lalai akan mendatangkan kelalaian. Karena itulah Allah melarang berteman kepada mereka, juga melarang menaati dan mengikuti mereka. Jawaban yang benar C. Quran Surat An-Kahf ayat 28. Nomor 14. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka seketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Jawabannya A. Quran Surat Al-A'raf ayat 201. Nomor 15. Barang siapa yang menjaga sholat-sholat wajib ini, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Jawabannya A. Hadis riwayat Ibnu Humaimah. Nomor 16. Barang siapa yang mendirikan sholat malam dengan membaca 10 ayat, maka ia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Jawabannya B. Hadis riwayat Abu Dawud. Oke, nomor 17. Bersabarlah engkau, Nabi Muhammad, bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari, dengan berharap keridaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Jawabannya A. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Nomor 18. Majelis zikir adalah majelis para malaikat, sedangkan majelis yang berisi hal-hal yang sia-sia dan melalaikan adalah majelis setan. Maka silakan seseorang hamba memilih mana yang ia sukai dan lebih cocok untuknya. Niscaya ia akan bersama dengan kawan semajelisnya di dunia dan akhirat, ucapnya. Jawabannya Ibnu Qayyim. Nomor 19. Usamah bin Zaid radhiyallahu alaihi wasallam menuturkan, aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada suatu bulan dari bulan-bulan lain seperti puasamu pada bulan Sa'ban. Beliau bersabda, itu adalah bulan yang dilalaikan banyak orang antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jawabannya A. Hadis riwayat An-Nasai. Nomor 20. Pada hari kiamat kelak, tabir kelalaian akan disikap dari hati mereka dan mereka akan melihat kebenaran yang selama ini mereka ingkari. Jawabannya A. Quran Surat Al-Kahf ayat 22. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.